Tidak ada dalam kamus hidup tokoh yang kita bahas kali ini, parti, cinta, and bla bla bla. Hidupnya lurus, nyaris tanpa kelokan. Tidak banyak bacot, karena politik bukan seni berbacot, tapi arena adu ide, adu gagasan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi seperti Lumbuk, ia bagian yang sangat mematikan bagi kolonialisme. Tokoh kita kali ini adalah seorang pemikir ekopol yang sangat tenang dan sangat disegani tidak hanya oleh Soekarno, tetapi oleh lawan-lawan politik dari semua kalangan. Bersama saya, inilah Muhammad Hatta. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Mari kita mulai dari satu pertanyaan. Dari mana asal muasal kita punya banyak partai? Negara kita punya banyak partai. Ibarat tali pusar nih ya. Ujung awalnya itu dari mana? Kita bersistem multipartai dan bisa melaksanakan pemilu di tahun 55 dengan banyak partai dan aman. Apakah dari Soekarno? Tentu bukan. Soekarno di persiapan kemerdekaan, di BPUPKI, kemudian di PPKI, dia tuh mengusulkan satu partai negara. Kayak PNI itu loh. Jadi, dari mana asal muasal multipartai buat Indonesia? Itu berasal dari Muhammad Hatta. Hatta memang nggak langsung nyengitin ide satu partai negara ala Soekarno. Seperti politikus sejati, Hatta itu tahu dan paham. Seni berpolitik itu kayak main layangan. Tarik ulur itu loh. Dia bukan sosok yang ngotot. Hari itu nggak setuju, langsung adu otot. Hatta bukan sosok seperti itu. Kalau di BPUPKI nggak bisa, ya tunggu saja sampai waktunya tiba. Politik itu kan seni bermain dengan waktu. Sabar, sabar. Oke, muasalnya kita bermultipartai itu terjadi pada bulan Oktober dan disambung di pekan pertama bulan November tahun 45. Saat Muhammad Hatta atas nama Wakil Presiden mengeluarkan maklumat yang isinya itu ada dua maklumat tuh. Maklumat yang pertama itu 16 Oktober 45. Kemudian maklumat 3 November 45. Silahkan kalian baca sendiri. Yang inti dari maklumat itu adalah ketidaksetujuan pada sistem presidensial ala Soekarno. Ingat, di BPUPKI dia gagal, tapi akhirnya dia tackle di tengah jalan pada bulan Oktober. Dan gak ada perdebatan sama sekali. Bagaimana mau berdebat? Wong pada waktu itu saja Indonesia sedang berperang melawan sekutu, sehingga tidak ada sama sekali yang memikirkan akan maklumat itu. Dan saya mengendus bahwa ini merupakan strategi Hatta. Dia sengaja mengeluarkan maklumat itu
di saat orang-orang lagi sibuk memikirkan hal yang lain. Tepatnya 14 November, operasi Maklumat Hatta itu diteken dan dijalankan. Tentu dengan lobi sana lobi sini. Dan sistem maklumat ala Hatta ini berjalan sangat lama. Sampai Soekarno itu kesel sampai ke ubun-ubun dengan politik kabinet parlementer ala Hatta. Kita bisa lihat itu ya, betapa kuatnya power seorang wakil presiden. Karena gini, banyak yang beranggapan wakil itu hanya bayang-bayang dari ketua. Wakil itu hanya bayang-bayang dari ketua. Nah, Soekarno saja sampai dibuat kewalahan sama politik Hatta ini. Sampai di batasnya, Soekarno ngeluarin dekret presiden di tahun 59. Menurut saya, apa yang dilakukan Hatta ini sangat cerdas dan cerdik. Salah satu kualifikasi yang harus dimiliki seorang pemimpin, ini bila konteksnya Hatta ini ya, adalah seorang yang cerdas, seorang yang berpemikiran visioner, penuh ide, penuh gagasan. Karena pemimpin itu nantinya yang akan merumuskan, mengkonsepkan, atau memformulasikan bentuk negara, atau yang paling terkecil organisasi atau lembaga yang ia pimpin. Dan Hatta itu selain juga cerdas, pemikir, penuh ide, penuh gagasan, dia juga cerdik. Dia tahu jalan untuk mewujudkan konsep, ide, gagasannya tersebut. Itu merupakan satu hal yang luar biasa dari Muhammad Hatta. Sekarang kita coba masuk ke ranah yang lebih personal. Hatta yang kita kenal sebagai Bapak Proklamator, Bapak Bangsa, sekaligus pemimpin dari negara yang bernama Indonesia, yang luar biasa hebat pula, itu bagaimana prosesnya? Itu kan another level itu. Dan kepemimpinan Muhammad Hatta ini lahir dari rajin membaca buku. Ini kata-kata Hatta ini ya. Pendidikan merupakan sarana yang pas untuk menempa pemimpin atau kaderisasi. Ada salah satu cerita yang menarik, perdebatan antara Soekarno dan Hatta sebelum kemerdekaan. Jalan politiknya Soekarno itu kan radikal, sementara Hatta ini terkenalnya soft. Bagi Soekarno, untuk bisa meraih kemerdekaan, kita harus bisa mengumpulkan sebanyak mungkin orang di satu tempat. Kita orasikan, kita demonstrasikan bahwa kita saat ini sedang terjajah dan harus meraih kemerdekaan. Bagi Hatta, bukan seperti itu. Selain nantinya akan mengundang perhatian kolonial, masyarakat kita juga harus dipersiapkan. Kirim mereka ke sekolah-sekolah, ajak mereka berhimpun di organisasi-organisasi, biarkan mereka belajar di sana, ditempa di sana, menjadi lebih baik di sana, hingga ketika semuanya sudah siap. Kata Soekarno, itu kelamaan. Kelamaan cara seperti itu. Namun kata Hatta, memang kita bisa mengumpulkan banyak orang dalam satu waktu, tapi mereka akan lupa. Dan terbukti, pikiran-pikirannya Hatta itu lebih subur karena sistem pendidikan atau kaderisasi ini. Kita kenal demokrasi, koperasi, itu kan pencetusnya Hatta itu. Coba, mari kita kilas hulunya bagaimana kepemimpinan Muhammad Hatta
bagaimana pikiran Hatta yang luar biasa itu. Asalnya dari mana? Di tahun 2002 yang lalu, bulan Agustus, harian Kompas dan Tempo secara bersama-sama itu mengeluarkan edisi khusus. Edisi yang sangat tebal tentang Hatta. Edisi 100 tahun Hatta. Dari banyak anekdot yang saya sukai adalah hubungan Hatta dengan buku. Terutama di bagian saat ia baru sampai di Rotterdam untuk kuliah. 5 September 21 itu. Setelah menyelesaikan soal kos-kosan, administrasi kampus, tahu tidak tempat yang pertama kali disambangi Hatta? Tempat dugem, tempat pusat keramaian. Ini kita bayangkan sebagai seorang Irlander ya, yang datang dari negeri jauh. Hatta, yang pertama kali dia datangi adalah toko buku. Hatta ingin ngasih tahu, suatu kota akan memberi apa yang kamu cari dan inginkan. Itu loh, kayak algoritma di medsos. Kalau kamu benar-benar mencari ilmu, maka kota itu akan dengan mudah ngasih link dan kursus-kursus yang akan memompa otakmu. Kembali ke Hatta, nama toko bukunya itu adalah Western Book Handle. Semua buku babon ekonomis yang tebalnya kayak bantal itu, yang tebalnya 1.500 halaman ke atas itu, diangkut semua oleh Hatta ke kos. Mungkin itu cara Hatta memaku dirinya untuk nggak kemana-mana kalau bukan soal pergerakan, bukan soal ilmu pengetahuan, dan tidak terkait dengan urusan buku. Dan itu nggak cuma di Rotterdam saja. Ketika Hatta ke Den Haag atau ketika Hatta ke Jerman, yang dilakukan Hatta belanja buku. Memang dalam soal buku, Hatta ini memang tergolong gila belanja. Dan Hatta membeli buku bukan untuk dijual kembali, memanfaatkan perbedaan valuta. Namun buku-buku itu dia baca dan dia simpan. Buku-buku itulah yang kita tahu, yang kemudian hari menjadi pondasi dasar bagaimana seorang Hatta menjadi pemimpin yang berwawasan internasional, pemimpin yang pemikirannya visioner, pemimpin yang memiliki analisis yang tajam dan mampu berdebat dengan argumentasi yang kuat. Seperti ketika Hatta memimpin perundingan meja bundar. 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Hatta juga pemimpin yang visioner. Terbukti ketika Hatta memandang Indonesia tidak hanya 1 hari 2 hari saja, atau 5 tahun 10 tahun saja. Hatta memandang 100 tahun ke depan. Contohnya di tahun 57, ketika Hatta sudah tidak menjadi wakil presiden lagi, Hatta sudah menulis tentang demokrasi. Hatta sudah berpikir tentang desentralisasi, tentang otonomi. Ingat, di tahun 57 itu ya, itu sangat maju pada zamannya. Di tahun itu juga, Hatta menulis artikel di Pikiran Rakyat. Hatta mengatakan, demokrasi itu mahal. Tetapi jangan karena mahal, kita tidak mau berdemokrasi. 2 hal yang penting bagi demokrasi. Yang pertama, otonomi. Yang kedua, otoaktivitas.
Jadi selama 7 tahun Hatta berkuliah di Rotterdam itu, di Belanda itu sudah cukup untuk ngumpulin 16 peti besi yang isinya buku semua. Itu bayangkan betapa kagetnya ibu kos Hatta ketika melihat barang bawaan pulang Hatta ke Indonesia itu 16 peti. Isinya buku semua itu. Dan ketika Hatta sampai di Jakarta, dan juga ketika Hatta diasingkan di Boevendigul, di Banda Neira, 16 peti besi yang isinya buku semua itu tetap bersamanya. Bagi Hatta, buku-bukunya itu lebih penting dibanding keluarganya. Teman-teman semua, itulah Muhammad Hatta yang selalu berusaha menjaga akal sehatnya. Dimanapun ia berada, di pembuangan, ia tetap bersama buku. Ia tetap menulis. Ia tetap berdebat. Dan di atas semua itu, Hatta adalah sosok yang lurus dan disiplin. Di Boevendigul, kemudian di Banda Neira, Hatta itu bagi warga sekitar itu kayak jam waker. Kalau Hatta lewat, itu berarti jam 7 pagi. Karena dia lakukan itu rutin tiap hari dengan disiplin tinggi. Dan karena bersama buku-buku itulah, kita kemudian tahu tulisan-tulisan Hatta tidak pernah bercanda. Selalu serius, lurus, kalimat-kalimatnya tegas, termasuk istilah Indonesia Serikat, yang secara ketatanegaraan pernah diterapkan di akhir tahun 49 sampai Agustus 50. Yang walaupun akhirnya ide gagasannya tersebut kalah, namun Hatta adalah sosok yang fair. Walaupun sering silang pendapat dengan Soekarno, Hatta tetap setia menemani Soekarno untuk menyelesaikan arus revolusi. Dan hal yang paling pilu adalah tulisan Hatta yang berjudul Demokrasi Kita itu dinyatakan terlarang oleh negara yang ia ikut bentuk. Dan itu tidak lama setelah ia mundur dari kursi wakil presiden tahun 56. Ketiadaan jabatan apa-apa itulah, Hatta tetap hidup bersahaja. Tidak bikin manuver, tidak bikin gerakan-gerakan. Kalau dilarang nulis, ya wes. Toh masih ada honor-honor dari tulisan lamanya. Juga masih ada royalti dari buku-bukunya. Dan masih ada juga uang pensiunan, nggak lebih. Dan Iwan Fals mengabadikan Hatta menjadi sebuah lagu berjudul Bung Hatta. Jujur, lugu, bijaksana. Jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau